Pasti toh, kepala cabang kok. Biasanya Kamu. kan orang beli motor tuh dapat helm sama jaket tuh mas. Nama Ya. beli mobil nggak dikasih mas? Dari Mas Bagus tuh, setahu saya dengar-dengar ada jabatan ya di Harley Davidson. Saya sebenarnya barusan di Harley Davidson karena Hmm. ya kembali lagi rezeki itu tidak didapat cuman dengan mencari uang dengan bekerja, Betul. berdagang, Betul. ataupun dengan setiap hari aktivitas untuk mendapatkan gaji, gitu kan. Cuman menurut saya rezeki itu dari teman. Ya, dan, betul. dan semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Saya saat itu memang dari SMA ya waktu itu saya setiap temanan dengan seseorang baru itu saya harus bisa memberikan ilmu yang manfaat buat saya. Jadi teman itu tidak bisa milih kalau bahasanya ada teman saya itu yang di Awil yang garang pernah ngajarin saya. Konco ki ora iso milih, tapi kudu milah. Oh gitu. Konco tuh ora iso milih tapi kudu milah. Jadi harus mencari teman yang benar-benar bermanfaat buat kita, menjadi kita semakin maju. Hablumillah hablumillah lebih baik. Itu aja prinsip singkat katanya sih seperti itu. Jadi di situ saya dari 2017 alhamdulillah 2020 kemarin ya. Itu saya ada posisi sebagai pengurus di bagian divisi sosial di Pemda Jateng. Istimewa. Itu sebuah posisi yang sangat-sangat vital. Jawa Tengah. Iya. Jadi kalau kamu pengen gabung beli Harley dulu baru gabung. Berarti orang berteman dengan saya ada manfaatnya tuh mas? Ada. Ya ada. Tapi banyak tidak ada manfaatnya daripada adanya itu. Nanti dorongin motor saya maju mundur itu ya. Nah itu. Ya tidak apa-apa lah. Ya. Lumayan. Pakai komunitas tuh Harley, ora miusul GT terus. Tadi sejarah sudah, terus untuk kesibukan sudah. Nomor 3 ini angan-angan Suzuki ke depannya seperti apa mas? Yang jenengan pengen utarakan? Saya itu banyak belajar ya waktu di Suzuki ya terutama. Seperti hal contoh, saya selalu mencatat beberapa senior saya di Suzuki. Iya. Yang dulu sering memberikan wejangan gitu kan. Ada namanya mas, biar kita bisa sampaikan kalau nonton nanti kan bisa salam-salaman. 1 atau 2 sosok yang penting di kehidupan jenengan di Suzuki. Sebenarnya banyak mas. Banyak ya? Sebenarnya banyak. Gitu kan. Ini mungkin saya masih simpan juga. Ini Mas Bagus tuh detail banget orangnya. Jadi apapun dia pasti catat. Kayak saya. Ingat saya sih Ya, masih gitu. langsung detail utangnya kemana-mana detail. Sebentar, seperti masih saya catat. Jadi kalau orang yang terakhir yang menurut saya sangat berjasa buat saya saat itu namanya Pak Bowo PH, Isbowo PH. Bapak Isbowo PH. Oke, Bapak Bowo. Pak Bapak Isbowo Bowo ini masih menjabat di Suzuki? masih menjabat. Di mana Mas? Sekarang di Jakarta. Oh, Saat Pak Bowo itu di Jakarta. Saat itu tahun 2014 beliau itu kawil di Suzuki. Oh gitu. Di Kalau Suzuki. nanti kamu kalau main-main di klasik nanti Itu mobil legend mas. sana enak tuh wisata. Tak sana. Nah, Apa itu gimana? maksudnya? Itu nantilah kamu browsing sendiri. Ya, Oke. apa Mas yang Jadi, disampaikan beliau? Menarik nih, Pak Kalau Pak Bowo itu, Pak Isbowo itu tipikalnya cukup fighter. Oh, oke. Dan seperti beliau tiap malam pulang sama saya sekitar jam 11 jam 12 malam. Setiap malam Mas. Hampir setiap Jam 11 malam tuh kalau mau sukses pulang jam 11 malam Jadi kualitas waktunya. Sampai saya sendiri tuh
pernah tanya ke beliau, Bapak apa nggak pernah capek seperti itu? Jawaban beliau cuman selama saya tidak bed rest di rumah sakit berarti saya belum capek. Oh, istimewa. Dengerin. Terus Udun Siti Wajin. ini saya menemukan juga kata-kata dulu yang saya kutip dari salah satu direktur sales yang tadinya sempat di PT SIS, Suzuki Independent Sales, Bapak David Tuilan. Bapak David, oke. Pak David Tuilan ya, Pak. Bapak David Tuilan. Oke. Pak David Tuilan dulu waktu sempat menyampaikan Suzuki Way of Life adalah yang merefleksikan komitmen Suzuki untuk terus berusaha menghasilkan 4 elemen, yaitu spirit. Nanti cari sendiri ya. Oke, Mas. Spirit. Straightforward, sporty, dan value Ya. yang menjadi dasar bagi brand Suzuki untuk menjawab tantangan industri kendaraan roda 4 ke depan. Dan beliau pun sempat juga mengeluarkan untuk teman-teman sales itu dengan tajuk change challenge kalau nggak salah itu. Change challenge. Jadi teman-teman sales itu kalau ingin berani mengambil tantangan berarti teman-teman harus berubah. Jadi bahasanya apa ya? Keluar dari zona nyaman gitu mungkin ya. Jadi kalau dunia ini sudah berubah dengan tantangan baru, jadi kalian pun harus lebih struggle gitu. Dengan adanya perubahan ini kalian harus berubah karena dunianya sudah berubah. Jadi eranya juga udah lain. Waktu era saya jadi sales itu yang tren saat itu penjualan dari website saat itu. Dulu dari website ya, Mas. Website. Mungkin era-era sekarang transisi 2011 itu saya website baru beberapa. Saat itu saya juga berusaha membuat website dan mendung rasa yang menjadi seperti ini salah satunya juga dari teman IT saya yang bantu. Terus era sekarang ternyata sudah berubah. Penjualan sekarang banyak ke digital marketing berbasis medsos. Medsos. Ya. Dengerin nggak micet terus kamu di sekitar terus Vicol terus Mas Bagus. Ya itulah memang saya juga mengalami fase-fase perubahan. Dari awalnya memang yang dulu senior saya menjalankan hal yang konvensional seperti canvassing gitu, door to door. Iya, betul. Terus call out gitu kan. Seperti setiap hari telepon harus sampai 50-100 telepon. Saya mengalami itu setiap hari. Terus saya akhirnya membuat sebuah website. Terus broadcasting, waktu itu hanya adanya SMS. Sehari itu saya bisa broadcast sampai 10.000 nomor. Satu hari? Setiap hari. 10.000 nomor. 10.000 nomor saya broadcast. Tapi Tapi berubahnya sekarang ternyata dunia ini memang yaitu change challenge. Kalau dunia itu berubah dan kita harus ikut berubah. Mau tidak mau harus mengikuti dunia, Mas. Ya. Marketing harus tahu tuh. Jadi bahasanya take action, make a change. Take action, segera bergerak untuk melakukan perubahan. Sip. Ada yang mau ditanyakan ini? Apa? Tapi yang berbobot. Saya kan tanya dari juga bobot terus. Ya, bobot menurutmu. Terus, pertanyaan apa? Bapak kan saya di sini kan sudah lama, pasti jual mobil kan banyak, Pak. Pasti toh. Kepala cabang kok. Biasanya kan orang beli motor tuh dapat helm sama jaket tuh, Mas. Nama beli mobil gak dikasih, Mas? Khusus kamu tak kasih payung. Pertanyaannya kamu tuh. Kalau motor tuh pasti kehujanan. Gitu loh. Kalau hujan-hujanan pasti dapatnya itu. Nah, kamu tak gratis payung. Tapi sama tak suci ke sekalian kalau kamu pertanyaannya kok. Ini ada lagi enggak pertanyaannya? Itu aja dulu, Mas. Yang adikmu itu yang mau ngelamar tuh kemarin. Pak, misalkan apa itu, Pak? Adik saya kemarin kan tanya. Kalau misalkan mau interview nih Pak adik saya, Pak. Boleh nggak diwakilkan orang tua, Pak? Kue
Wong tuane iso kon rene kon lho klambi putih iso ireng. Pertanyaannya Orangnya takut, Mas. Loh. Waduh ki. Sorry Pak Bagus ya. Ki pertanyaan wong tuane iso pas racik-racik brambangan rene. Ya orangnya langsung adikmu suruh ke sini. Iya Mas ya. Itu loh. Tadi tak karena pertanyaan Mas. Saya tahu. Ya nanti. Oke. Tadi baru mungkin 10 menit tapi banyak banget yang bisa kita ambil ya. Dari gimana sih Mas Bagus itu awalnya seperti apa? Kok bisa jadi seperti ini? Semuanya sudah diulas. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, mungkin next kita nanti akan berbincang-bincang sama beliau karena beliau jadwalnya padat banget loh. Satu lagi Mas mau tanya ini penting. Tanya apa terakhir tapi yang berbobot. Iya, kali ini berbobot. Ya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk sales-sales sekarang? Oh gitu. Dalam kondisi Covid. Bagus ini, bagus. Pertanyaannya Kondisinya lagi kurang baik Pak. Oh, Pesan gitu. untuk anak buah Bapak sales-sales terutama itu untuk apa Pak? Pesan-pesannya Pak? Monggo Mas Bagus. Oke. Pesan saya tetap satu, ikuti protokol kesehatan, ya kan, menjaga jarak, pakai masker, Betul. dan hindari dari kerumunan, terus jaga kondisi untuk imunitas tetap bagus, jangan lupa minum vitamin terus, ya kan. Terus untuk masalah bekerja, dengan kondisi kita mengikuti protokol kesehatan, insya Allah kita tetap bisa berjualan. Oh, Dengan cara apapun, mungkin dengan cara digital marketing bisa, atau kita bisa online video call juga bisa, ataupun kita dengan kirim berkas via website, email, dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah kita menjalankan suatu aktivitas pekerjaan yang menghasilkan. itu kayak tetangga saya Mas. Tetangga saya tuh beli Suzuki Cherry, ya toh. Dia datanya lewat WA, dikirim salesnya lewat WA, dia transfer ke rekening perusahaan. Pokoknya untuk komunikasi dengan sales tuh serba WA semua Mas. Ketemu kalau serah terima aja baru ketemu. Itu sangat memudahkan di saat-saat corona seperti ini. Oke. Sebelumnya di era saya juga sudah menjalankan seperti itu. Udah ada kayak gitu. Karena waktu saya jadi sales pun saya juga pernah ngalamin jualan sampai 4 bulan itu 44 unit. Jadi 4 bulan 4 itu ndak campur samier. Itu semua retail, jadi tidak ada fleet perusahaan, tidak ada, semua retail satu persatu ya. Saat itu saya hanya berjalan sebulan itu the bestnya 14 unit, tapi 4 bulan selama 4 bulan itu berturut-turut totalnya 44. Itu murni di tahun 2014, dan saat itu tidak ada backbone yang lagi boomingnya ya. Belum ada booming saat itu karena R3 itu 2012 itu saya coba trial bahasanya itu waktu itu saya nyoba bahasanya ngetes awak. Jadi, oh gitu, sampai gimana gitu ya? Seberapa mentoknya saya itu untuk berjualan tertinggi itu seberapa caranya ya. Dengan saat itu ya saya memanfaatkan website, terus proses yang sangat singkat, terus data berkas pun juga sepraktis mungkin dikirim via waktu ada WB. Cuman saya juga pernah proses untuk orang yang tidak pernah ketemu, sampai di Hongkong juga pernah. Oh gitu. Di Kalimantan pernah, jadi via online semua. Jadi pengirimannya juga kita kalau pengirim tetap serah terima, ya, bener. langsung. Cuman untuk prosesnya tanpa ketemu sebenarnya bisa, karena gitu. kita ada teknologi. Saat itu masih fax, tapi ya berkas-berkas bisa di email. Bisa di email semuanya. Bisa. Tapi yang penting nomor satu adalah kepuasan pelanggan, pelayanan yang terbaik. Betul. Itulah yang utama. Nah, tuh dengerin. Ini mau tak tutup, ada pertanyaan lagi enggak? Udah Mas. Udah itu. Saya satu pertanyaan boleh Mas Bagus. Oke, ini kan gini Mas. Saya mau tanya dari tadi itu enggak enak. Itu adik saya itu kan pengen banget jadi sales Mas. Tapi kendalanya cuma satu Mas. Apa itu? Sayangnya saya belum punya adik. Oke, kita jumpa lagi besok. Thank you.
Ya tunggu sih.